Serangan ujaran kebencian mulai mengarah ke ibu negara, Iriana Jokowi. Tulisan ini tidak menampilkan wajah @koprivaljati dan akun Pastor yang kucel. Lebih baik menampilkan foto ibu negara Korsel dan ibu negara RI yang lebih inspiratif. Carimu harimaumu, satu pepatah yang sudah sangat sering kita dengar dalam kehidupan kita. Sebagai peringatan kepada kita semua untuk berhati-hati menyatakan pendapat dan berbicara saat bermedia sosial. Karena jari yang kita gunakan ini bisa membawa permasalahan buat diri pengguna media sosial sendiri. Sudah banyak kejadian yang seharusnya bisa dipakai sebagai peringatan agar selalu bijak dalam mengekspresikan diri melalui media sosial. Sebagai manusia yang waras nalarnya, pasti akan belajar dari beberapa pengguna media sosial yang sangat dalam mengekspresikan pikirannya, yang pada akhirnya harus berurusan dengan hukum. Kandrun merasa tidak ada efeknya menyerang Jokowi baik dari sisi pekerjaan maupun dari sisi pribadi, karena Jokowi tetap tidak akan bereaksi apa-apa. Jokowi hanya menjawab dengan kerja dan kerja. Hal-hal remeh berupa penghinaan diterima sebagai kritik. Kandrun maunya kan Jokowi beraksi berlebihan, menangkap dan memenjarakan mereka, lalu mereka menggunakan reaksi itu untuk menjatuhkan Jokowi. Di samping suami yang hebat, ada sosok perempuan sebagai istri yang hebat. Mereka berubah arah serang dari Jokowi ke Ibu Iriana. Penghinaan, pencemaran nama baik kepada Ibu Negara Iriana Jokowi secara terstruktur telah dimulai. Secara umum orang pasti bertanya, kenapa Ibu Iriana mulai menjadi sasaran? Karena kelompok Kandrun tidak lagi memiliki sasaran lain untuk dilemahkan selain Ibu Negara. Jarimu harimaumu, rupanya semua itu tidak berlaku bagi para pembenci pemerintah dan pembenci Joko Widodo. Mereka tidak mau belajar dari kejadian yang pernah ada. Ini yang membuat otak mereka dangkal, sehingga untuk berpikir yang ringan-ringan saja mereka kesulitan. Jangan harap orang-orang jenis ini mampu memikirkan bangsa dan negara. Otak mereka tidak akan sampai karena jarang dipakai untuk berpikir. Umpatan cacian hinaan mereka lontarkan tanpa terkendali oleh kewarasan lanar. Jadi mereka yang mewakili pikirannya bertindak meluapkan ekspresi sampah dan kotoran yang ada di kotaknya dengan semuanya sendiri. Akhlak dan karakter liar mereka tidak lagi mengenal kesantunan, tidak lagi tahu makna menghargai sesama, tidak lagi tahu batas-batas normal dan etika. Seolah ada kepuasan yang bisa mereka nikmati setelah mengumpat, mencaci dan menghina orang lain. Mereka merasa benar dengan apa yang dilakukannya, padahal sesungguhnya tanpa basa-basi sedang menginjak-injak martabat orang lain. Termasuk si Karisma yang jadi pemilik akun Twitter @koprivaljati. Komikus ecek-ecek asal Bantul, Yogyakarta yang dengan entengnya menghina istri Presiden Joko Widodo, ibu negara Republik Indonesia, ibunya seluruh bagian negeri ini. Nama Karisma Jati yang bisa diartikan sungguh-sungguh berwibawa seharusnya memancarkan sosok wibawa dalam hidup yang sesungguhnya. Karisma Jati telah mengecewakan orang tuanya yang telah memberi nama penuh makna. Percuma sudah sia-sialah untuk saat ini, karena karisma yang muncul dari pemilik akun Twitter @koprivaljati adalah karisma buruk, karisma tak berpendidikan, karisma jalanan, karisma kadrun, karisma sampah yang mengotori Indonesia. Karisma Jati, komikus ecek-ecek asal Bantul, Yogyakarta yang telah putus urat kesantunannya menyerang sosok Iriana Jokowi sebagai ibu negara Indonesia yang pendiam serta lugu. Dengan penghinaan yang merendahkan martabat seorang istri presiden, apa salah ibu negara Iriana? Tentunya Karisma Jati melontarkan penghinaan. Disinilah nalar berpikir harus digunakan. Pola-pola penghinaan seperti yang dilakukan si Kopla atas Karisma Jati ini sudah menjadi cirinya para kader pembenci pemerintah sekaligus pembenci Joko Widodo. Lihat cara berpikir para pembenci pemerintah dan Jokowi menandakan bahwa mereka telah saking akhlaknya. Jangan berharap mereka menerapkan adab kesantunan, norma asusila dan rasa saling menghargai. Yang ada hanyalah pandangan negatif terhadap siapapun, termasuk kepada Ibu Iriana Jokowi. Belum selesai dengan @koprivaljati, muncul pemilik akun Facebook Akun Pastor yang juga menghina ibu negara Iriana Jokowi. Dalam postingan Akun Pastor mengunggah foto Iriana Jokowi dengan Kim Kong Hee, dia diduga menyebut ibu negara sebagai emak-emak yang ingin mengantarkan anaknya pergi bermain voli. Manusia-manusia jenis ini hanya memelihara dan menambahkan kebencian yang makin lama makin berkembang, lantas menebarkan ujaran kebenciannya melalui media sosial. Jika dibiarkan, tentunya berdampak pada lemahnya eksistensi lembaga kepresidenan dan situasi kerukunan bermasyarakat. Dalam hal ini, baik @koprivaljati maupun Akun Pastor telah mendistribusikan tulisan yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik seorang ibu negara, serta ujaran kebencian kepada masyarakat. Apakah masih didiamkan saja? Ibu negara itu simbol negara. Apakah aturannya harus menunggu sampai ada yang melapor? Bukankah polisi bisa juga melapor kepada polisi adanya tindakan pencemaran nama baik terhadap ibu negara?